sempet ya kan ngecuri-curi buff juga kalau misalnya udah level 4. Buff musuh apalagi kalau misalkan Rogernya itu memakai, nah nggak pakai retri kan dia, pakai Purify akan mudah juga untuk dicuri buffnya. Rebutan ya. Benar. Kita lihat bakal rebutan dan Wah, ini seru banget dari draft picknya dari ya. draftnya aja udah berbeda nih ya di match yang kedua ya. Yes. Dan lihat mereka itu dapat selimut pribadi ya dari MPL ya. Dia Pak Produser ya? Atau bikin. Gak tahu itu selimutnya sama semua soalnya. Oh. Itu selimutnya sama semua. Aduh di sini juga di ruangan caster dingin banget ya. Selimut pribadi ya? Dikasih dari MPL. Aduh dingin banget caster. Aduh dingin banget caster. Kita dapat juga. Kita dapat juga, oke. Asik, dapat KOF skin sama selimut kan. Terima kasih Bang Reza. Asik Iya, dapat untuk, KOF skin ya. Apa yang terhormat Bapak Reza Frian, thank you banget so much. Terima kasih, Skin Bang KOF Reza. kita tunggu banget, thank you so Gila much. Bang Reza terbaik. Dan Luar buat biasa. kalian, jangan lupa juga ikutin dari Mobile Legends, KOF skinnya jangan sampai ketinggalan karena cuma hanya 1 bulan dan kita bakal memasuki match yang kedua. Bung Cornet! Yes, Ranger Mas ini dia Genflix Arrow melawan Bigeron Alpha dan masih bersama Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua Cornet Mas tapi Fredo jadi tank bro. Sudah ku bilang, Fredo jadi tanker, pakai Hildanya. Tapi damage tetap sakit dan kali ini Groot akan menggunakan Pansa di arah mid lane dan Saka menjadi sideliner seperti yang kata Bung Cornet duga ya. Iya. Dia memberikan Berarti- damage yang sakit. Grootnya jadi support seperti yang Ranger Mas bilang. Iya, kita tuh semenjak pakai jas dari MPL ini luar Tiba-tiba biasa ya, loh. Jadi ada pinter ilmu, loh. iya ada ilmu yang masuk ke dalam diri kita ya. Yes. Kita bakal mengubah gimmick kita, tidak blow on lagi tapi kita Groot bakal coba di Tidak first blow blood on kali ini. lagi. Dan Fredo bakal coba diganggu pergerakannya, tapi untungnya dari Fredo dia masih ada regen untuk seorang Hilda. Benar banget. Dengan talent ketiganya ya dari Fredo dapetin magic, damage tambahan juga dan badan yang sangat tebal pastinya. Tapi kalau aku pakai Hilda kayaknya lebih enak Tenacity gak sih? Yes, benar banget. Iya nggak sih? Yes, biar lebih tebel banget. Biar lebih tebel. Lebih sakit banget. Dan tadi sejujurnya ya, kalau dari segi untung atau enggak, malah Bigetron Alpha lebih untung. Kenapa? Karena tanknya dari Genflix itu tanknya kecil. Supportnya lebih parah. Oke. Dan itu bakal merugikan banget. Kenapa? Harusnya Bigetron Alpha itu menekan ke arah buff blue yang dimiliki dari tim Genflix ataupun red buff mereka paksa. At Yes. least mereka udah tahu dari para pemain tim Genflix Aerowolf itu udah terpok damage. Benar banget. Dan sudah mendapatkan level keempat ya. Dari seorang Brans yang namanya sekarang menjadi Brans ya. Sebelumnya King Brans kalau nggak salah di MPLI ya. Yoi bro, King Brand Berarti bro. menjadi Brans lagi. Dan kalau misalkan dilihat dari Rainbow juga yang memakai Chang'e, dia di arah atas juga masih bermain cukup aman. What? Di arah bottom lane mau diambil sama Takaka dengan menggunakan Esmeraldanya, tapi ternyata masih bisa untuk dicakar oleh seorang super awal. Sedikit kecepatan kalau aku bilang Taka, aturan tahan dulu dikit, pas darahnya udah sebar seperempat kurang dikit Baru dia keluar. diludahin ya? Iya. Diludahin sama Alice. Oh enggak, dikasih ini Stardust Dance, maksudnya kok diludahin sama Alice. Oh iya Alice ya, maaf. Oke, kali Sadar ini deh Midgard. saya. Oh iya ya, kok saya mikirnya Taka pakai ini sih Alice. Makanya salah bang. Salah, maaf, Bang. Yes, bener banget. Midgard kali ini bakal mencoba untuk melakukan cutting minion di arah top lane, tapi lihat pedal S-Track-nya dan Brass setengah darah. Bakal coba dipacul, tapi Fredo masih level 3, belum level 4 untuk kali ini Bung Cornet. Benar banget. Dan Groot kayaknya harus balik ya. Terpaksa untuk balik juga karena dia juga pakai emblem yang discount. Jadi mananya juga cukup boros. Memaksakan dia untuk balik terlebih dahulu ketika sudah menggunakan Feather Air Strike ya. Dari seorang Awat masih mencari stucknya untuk Raptor Macet. Dan sudah dibuka juga visionnya oleh seorang Dreams. Ini emang ini nih trapnya yang bikin kesel tuh ya. Karena immobilize-nya. Udah mah immobilize, terkena slow juga. Yes. Benar-benar sangat mengganggu. Lihat dibalas sama canggahnya Rainbow Meteor Shower, tapi Fredo masih bisa kabur Dapat apa Guardian. taraf Guardian berapa berhasil mendapatkan satu orang kali ini. Sekarang Double first Splash blood. didapatkan oleh Midgard. seorang Double kill. Double kill. Looking for triple kill, Better Brass. Ditepein, diajar balik lagi Watia sekarang ada triple kill, looking for Media. Media. Enggak ternyata, diamankan oleh seorang Chang'e tapi Clay. 1 versus 5, what are you doing Clay? Sekarang dia mencoba untuk diajar lagi dan ternyata masih bisa survive, masih bisa bertahan dan hanya Popole doang yang tumbang. Lihat kali ini benar-benar menjadi kerugian dan Meteor Shower lagi dan lagi seperti kata Bung Cornet. Rainbow mendapatkannya dengan cukup cepat. Pergerakan yang luar biasa dari seorang Rainbow. Debut pertamanya menunjukkan satu kualitas yang luar biasa. Bener banget, itu kalau misalkan dari Clay-nya tidak telat datangnya mungkin masih bisa untuk ketahan pelan-pelan ya. Malah balik. Dengan, yes, Balik dengan keadaannya, balik. Alice-nya. Tapi sayangnya tadi agak sedikit telat juga, jadi ya kehilangan 4 orang dalam sekali team fight.
soalnya kenapa aku bilang malah balik, tadi kan ingat gak ketika mereka agak sedikit mengumpul, yang mengagrokan satu doang hero di arah mid lane, dan kalau Alisnya masuk, itu bloodout-nya kesedot semua. Mau gak mau mereka sedikit kena crowd control, yang damage-nya bakal ngebuat Brans itu tumbang duluan sebelum dia dapetin triple kill. Yes, oke, didapatkan juga turret di arah atas, di arah tengah. Visionnya akan semakin luas lagi. Rainbow sudah mendapatkan map birunya, tapi dari sini blowout dikeluarkan. Tapi ternyata strike-nya masih belum menggapai seorang Esmeralda dari Taka. Dan turret kedua dengan sangat mudah juga didapatkan lagi-lagi oleh Bigetron Alpha yang sudah mengupgrade ya robotnya. Ini rugi banget sih untuk tim Genflix Aerowolf. Kenapa? Lihat, mereka kehilangan vision banget di arah top lane. Dan bebas banget untuk side lane. Dan kita bakal lihat replay by X-nya. By Axe ya? By Axe tuh. Nih, ini kan Bravo dapet ya. Dia dapetin double kill dan maksa untuk mendapatkan Fredo di triple kill. Ya kan? Saat ini kalau blowout-nya masuk, itu enak banget. Iya, kalau ada si Alice ya. Yes. Nih, padahal di sini set dia masuk, ini juga udah, itu udah kena 5-5-nya, regionnya cepet, tapi karena ya balik lagi, 1 melawan 5 dan di early game dari Clay-nya juga belum punya item yang cukup kuat untuk menahan atau memberikan damage yang besar, sehingga dia juga harus cabut ya, walaupun gak tertumbang, tapi masih ada flicker, dia cabut lagi ke arah belakang. Ini aku doang yang merasa apa cuma Bung Kornet juga merasa? Apa tuh? Awat bermain 50% ke arah bottom lane rotasinya. Dia memakan mid dan bottom. Topnya nggak dimakan. Iya, karena mungkin dari Awat juga melihat rotasi dari teman-teman supportnya dan Rainbow. Bener kan seperti yang aku bilang, ini Chang'e kalau udah level 4 minimal ya, dapetin blue buff tuh gampang banget. Mungkin dia juga masih mengingat gitu ya strategi yang diberikan sama coach sebelumnya ya. Iya benar banget. Memang sesayang itu loh. Karena saya juga pernah main sama coach sebelumnya dan emang gitu strategi pakai Chang'e. Oh gitu. Net kalau udah menit segini udah level 4 lo bisa dapetin buff musuh, katanya gitu sih kata coachnya. Dan dulu. coachnya bilang itu selalu gue tanamkan ke anak-anak gue. Iya makanya. Oke, kita back to the game. Turtle sudah diamankan begitu saja oleh seorang Yisun Jin ya. Meteor Shower dan Mega Kill didapatkan oleh seorang Brats yang bukan King Brats. Mencoba untuk maju lagi dan masih bisa untuk di zoning begitu saja. Buff merahnya sekarang akan langsung dikontes, dikomitkah. Belum dikeluarkan ultimate-nya dan baru dikeluarkan bloodout-nya 1 melawan 4. Masih ke arah belakang, masih bisa untuk cabut, digigit lagi kan satu more hit. Nggak bisa ternyata, masih bisa. Oh, digigit sama Popol dan Kupa. Popanya benar-benar ganas kali ini dari seorang Drift mendapatkan poin tambahan. Pedal Strike untuk mengusir para pemain dari tim Bigetron. Lihat Meteor Shower dibalaskan. Kali Kata kamu apa kalau Meteor Shower? Sembur deh? Iya, sembur. Apa yang kemarin? Sembur. Sembur. Iya. Sembur. Oh ya sembur. Sembur. Nah gitu dong. Oke, nanti biar dia sobat MRS biar tahu. Pas hype ya. Ya, sih. Oke. Sembur gitu ya. Kita lihat di sini di arah bottom lane masih coba untuk kamu kesel kan sama aku di situ ya? Kesel aku. Tiap main sama kamu Meteor Shower tuh sembur, mati kagak musuhnya. Oke, dan kita lihat statistiknya di arah bottom lane, tapi sebelum kita lihat statistik, Fredo bakal coba digigit. Langsung ada coba dilihat sembur dan Clay-nya disembur. Sakit banget semburan dari seorang Chang'e. Oh my god, 619 kali ini Bung Kornes. Dari Bigetron mendominasi dan jujur laning pace-nya benar-benar dipegang Bigetron. Yes, benar banget. Oke. Federal Strike. Hanya sedikit ngezoning saja. Trap sudah langsung ditaruh oleh seorang Drips. Avatar Guardian. Enggak terkena siapa-siapa. Polistar juga Gambit. Tapi maju lagi mereka boleh langsung disembur begitu saja sama Rainbow-nya. Clay-nya sekarang. Dan langsung ditumbangkan oleh seorang Esmeralda. 2 hero dari Genflix Aerowolf langsung hilang dengan sangat cepat. Ini belum adanya Turtle yang ketiga. Belum ada Lord. Dan mereka sudah ke-push. Bener-bener terpressure. 9-1 kedudukannya. 9-1 dari Rainbow udah punya Ice Queen One. Coba kita boleh lihat itemnya sedikit. Dari Fredo bakal disembur tapi nggak berhasil didapatkan oleh seorang Rainbow Meteor Shower-nya. Dan kita bakal lihat Turtle Camp by Mandiri udah muncul kembali. Baru mau masuk ke menit 8. Kali ini perbedaan goldnya udah mencapai 9.000. Lihat Rainbow emang didikan dari sang coach sebelumnya ya. Sombong itu masih ada ya, Harus, itu namanya untuk membalikan mental. Iya. Yes, dan lihat ada Mountain Soccer. Midgard, lihat damage-nya. Aku udah bilang. Gila sih. Dan item yang dimiliki dari Midgard kali ini, dia baru punya Enchantment Talisman menuju Dominance. Dari Rainbow udah punya Screen One, Glowing One. Glowing One pasti wajib. Yes, lihat di arah Midgard. Arah top lane, Midgard habis tumbangin BOD. Udah menuju ke Lioness Battle dan Unstoppable. Kelar sih. Tahu kenapa aku suka banget Yasin dari samping?
Bisa menzoning seperti itu. Kamu tahu kenapa aku tidak suka kamu pakai Isunshin? Kenapa? Tidak bisa seperti itu. Iya, beda banget permainannya. Tapi kita lihat di sini masih ada trap juga. Falling Star Moon digigit lagi sama Polpa. Emang Polpa nih ya, gigitannya tuh ngeselin banget bro. Polpa. Aduh, dasar Frans Polpa. Ini benar-benar luar biasa bermain Polpa. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha yang aku lihat di sini, dia lebih konsisten lagi. Iya. Dia lebih konsisten lagi, kenapa? Dia lihat dari segi laningnya. Benar. Mereka nggak ada yang ngelepasin minion, mereka ngelepasin minion, tapi mereka nggak ngelepasin vision. Kenapa? Mereka bakal coba ganking, seakan-akan mereka bisa dorong dari tim Galactic Firewall, tapi ternyata itu hanyalah surprise attack belakang. Tapi Rainbow bakal coba dihajar, gak ada cover yang cukup banyak di arah top lane dan Rainbow harus tumbang. Bravo masih bisa cabut dari arah bottom lane, gak dapet pertukaran oleh seorang Midgard. Seperti yang selalu aku bilang teman-teman, minor mistake itu bisa berakibat fatal dan minor mistake terjadi barusan. Rainbow meteor shower-nya ke arah luar map ya. Dia agak sedikit mencong dari ultimate-nya, semburannya tidak pas ke arah seorang Clay. Apa seorang Groot ya tadi, dan malah langsung dibalikin. Groot, sorry. Groot Dia kan? pakai Parsa. Iya. Dan jujur ya Bung Kornet, tadi kenapa Rainbow masih paksa keluar, sedangkan dia lihat di minimap ada 2 player dari tim Genflix Aerowolf. Itu benar-benar bisa untuk mendapatkan poin dari mereka berdua. Oke, kalau begitu. Wih, recall ya. Masih mencoba. Wah, ini dia. Ini 3D view ya. Keren Apa banget ya ya. sebutannya? Keren ya? Ini bisa dibilang, dan kita lihat Mandiri Lord Camp lagi. Wow, Bapak Lord yang terhormat, selamat datang. Bapak Lord yang terhormat kali ini. Sudah muncul di line of down. Yes. Betul banget, Bung Kornet. Dan Falling Star Moon langsung masuk begitu saja, dihajar dan Rasal Fredo-nya langsung tumbang begitu saja, killing spree didapatkan oleh seorang Taka, belum dibuka, belum dibalikin lagi, tapi Lord-nya terbuka bebas untuk tim Bigetron Alpha dan kayaknya agak sedikit sulit atau sangat amat sulit dengan perbedaan gold yang cukup jauh, 10.000 lebih. Oke, untuk kali ini langsung ada bakal dipasang Clay di dalam sana. Apakah Lordnya bakal di reset? Tapi no, what is coming? Lordnya bakal coba dicuri kali ini dan ternyata Lordnya diamankan oleh Sam. Diamankan oleh seorang Roger-nya dari Super Awak. Dan bahkan masih ada bisa terakhir, Clay-nya juga harus tumbang. Tapi hanya tersisa Watt dan juga Midgard. Tapi Watt-nya akan langsung di-ganking di arah bawah. Di-uber-uber sama Esmeralda, Gatot dan juga Polpa double kill. Didapatkan oleh seorang Esmeralda. Rugi banget, harusnya ada Midgard di sana dan Fredo nggak bisa berbuat banyak kali ini. Lihat, Fredo bakal langsung ke arah belakang. Ada Mountain Shocker dibuka. Para pemain dari tim Bigetron Alpha udah tahu dari para pemain tim Genflix menuju ke arah bottom dan sepertinya gak bakal coba dilawan. Kenapa nggak di cover Super Awatnya? Mungkin kalau di cover beda cerita, setidaknya akan ada barter 1-1 Dreams yang tumbang. Benar. Dan bahkan untuk Lord-nya ketika kayaknya ada sedikit miskom, entah miskom, entah mungkin emang sengaja ditahan. Tapi dari Bransnya juga tadi langsung di zoning, sehingga dia tidak bisa untuk fokus ke arah Lord-nya. Ini bisa menjadi nafas segar sedikit ya untuk tim Genflix Aerowolf. Walaupun seperti kita tahu udah beda ya hampir 11.000 perbedaan goldnya dan langsung diamankan lagi meteor shower-nya, disembur langsung. Sama Rainbow-nya cepet banget loh itu. Tinggal ulti, meteor shower, dapat buff-nya. Gak bakal bisa didapetin oleh Awat lagi. Kalau selama Rainbow masih hidup, selama para pemain dari tim Genflix mereka nggak zoning out dari Rainbow-nya. Ini gak bakal. Dan kita lihat replay by Axe kali ini di mana Lord berhasil diamankan. Watt-nya masih punya seperempat darah. Harusnya itu dia di cover bro. Kalau di cover dia dapetin Dreams. Entah mungkin emang harusnya di cover atau justru malah yang mereka inginkan dari Genflix itu emang sengaja nge-split. Jadi benar-benar kayak di split, dipisah untuk pergerakannya. Tapi Midgard di arah bawah melawan seorang Brands. Consecration sudah digunakan, tinggal menunggu saja Ionic Age-nya. Tapi ada Parsia juga yang langsung memukul mundur pergerakan dari seorang Brands. Ada Fredo yang mulai datang, tapi Falling Star Moon-nya masih sedikit miss dari seorang Taka. Mencoba untuk maju lagi, Watt-nya fokus ke arah merahnya, tapi Avatar Guardian, Flicker, dan langsung menggunakan maju ke depan. Tapi tampaknya killing spree dapat oleh kaca kacanya. Clay-nya juga terlalu tipis, tidak bisa menahan damage-nya. Disembur sama seorang Rainbow dan langsung tumbang 3 orang menuju 4 orang dari tim Genflix Aerowolf. Fredo mencoba untuk bertahan, Bigetron dengan upgrade-an dari robotnya. Benar-benar sakit banget, kompak banget, dan Fredo juga harus tumbang. Apa dia langsung hilang dari Genflix Aerowolf. Oh my god, monster kill, tersisa Super Awat seorang diri. Kali ini gak bisa berbuat banyak dan lihat prestasi masuk. Falling Star Moon sembur
masuk ke arah Wan. Wan tumbang di Fountain sepertinya masih bisa hidup. Dibalikan keadaannya, Serigalanya dan Bosoki didapatkan. Dan kita lihat ini dia winning moment dari Big